Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Putri Aurelia dengan NIM akhir 1147. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua governance digital yang berjudul tentang komunikasi pemerintah dan masyarakat menuju layanan digital di Indonesia dengan dosen pengampu Sukron Makmun SOS MSI. Selanjutnya saya akan membacakan tentang topik isu Estonia mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah bertahun-tahun kependudukan Soviet, tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada infrastruktur, tidak ada administrasi, tidak ada kode hukum. Kebingungan organisasi karena kebutuhan para pemimpin negara pada saat itu harus membuat beberapa keputusan yang berani. Orang-orang negaranya mampu, banyak eksperimen dan tidak kepastian, tetapi juga sedikit keberuntungan. Sejak 2001, Estonia telah mengajukan pajak online. Estonia telah menggunakan ID digital dan tanda tangan sejak tahun 2002 dan telah memberikan suara secara online sejak tahun 2005. Dan hari ini eh, mencakup hampir semua layanan publik yang bisa dibayangkan, seperti pendidikan, polisi, keadilan, kewirausahaan, melamar kesejahteraan, memeriksa catatan, kesehatan, berjuang untuk tilang dari online. Selanjutnya yang pertama dari digitalisasi semua layanan yang ada. Di Estonia, keuntungan apa yang didapatkan oleh masyarakat dan birokrasi dengan adanya sistem berbasis online tersebut? Penerapan e-government di Estonia adalah salah satu cara alternatifnya menggunakan model birokrasi konvensional yang tidak dapat dibangun atau dioperasikan. Manfaat e-government bagi masyarakat sangat banyak. Agar pemerintah Estonia berfungsi secara efektif, ia harus peduli dengan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Keuntungannya yaitu menerima layanan dari pemerintah, penting untuk memastikan privasi dan kerahasiaan data dan informasi. Yang ketiga, birokrasi berjalan dengan baik. Yang kedua, berikan penjelasan saudara mengenai kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip layanan berbasis online kepada masyarakat. Menurut penjelasan saya, mengenai kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip pelayanan berbasis online kepada masyarakat ini, belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan prinsip e-government. Selain itu, penerapan e-government pada institusi pemerintah tidak maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika. Data antar instansi belum terintegrasi, di mana setiap instansi memiliki format yang berbeda, maka dari itu membuat penerapannya semakin menjadi sulit. Yang ketiga, mungkinkah hal tersebut dapat diaplikasikan di Indonesia dengan tetap penerapan prinsip sebagaimana diterapkan di Estonia? Kemungkinan tidak, karena prinsip yang diterapkan di Estonia adalah prinsip transformatif, di mana negara tidak dapat meminta data yang sama lebih dari satu, dan juga tidak dapat menyimpannya di tempat lain. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah lebih sering menggunakan data penduduk lebih dari satu kali. Sebagai contoh, untuk mengurus data kartu keluarga yang setiap anak lulus dari sekolah harus menggantinya. Di situ pemerintah Indonesia meminta data penduduk lebih dari satu kali. Yang keempat, hal apa saja yang harus disiapkan untuk menuju era layanan berbasis digital secara menyeluruh seperti di Estonia? Ekonomi digital telah membuat semua kegiatan ekonomi menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah. Kami tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan transaksi individu, tetapi juga masalah organisasi dan pemerintah melalui kehadiran ekonomi digital. Yang pertama, mengembangkan tata kelola yang adaptif secara dinamis dalam konteks pembangunan lintas sektoral. Yang kedua, harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis melalui pola tema untuk mencapai layanan integrasi antar dan organisasi. Yang ketiga, pengembangan tata kelola berbasis arsitektur SPBE sebagai bagian dari transformasi digital. Yang kelima, persoalan dan masalah yang mungkin akan dihadapi Indonesia jika layanan berbasis online itu benar-benar diterapkan seperti Estonia. Di Indonesia, birokrasi masih dianggap kebanyakan konvensional, sehingga jika ingin pelayanan harus mengisi formulir di berbagai kantor. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki data tentang kami, tetapi lembaga
yang membutuhkannya tidak dapat mengakses karena sistemnya belum terintegrasi. Tentu saja pedoman Estonia tidak bisa langsung ditiru dan diterapkan langsung ke Indonesia. Berbagai modifikasi diperlukan untuk menerapkan model e-government Estonia di Indonesia. Namun setidaknya ada dua hal yang ingin dicapai Indonesia untuk e-government, yaitu menerapkan kebijakan digitalisasi identitas dan pembuatan jaringan data antar lembaga. Yang keenam, gagasan alternatif atau rekomendasi pemecah masalah terkait hal di atas. Selama ini, teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global, dan transparansi. Untuk mencapai tata kelola yang baik, diperlukan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang biasa disebut dengan e-government. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama mengembangkan sistem pelayanan yang terjangkau dan terpercaya bagi masyarakat yang luas. Yang kedua, desain komprehensif sistem manajemen pemerintah pusat dan daerah dan proses bisnis. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Yang terakhir, bagaimana kesiapan infrastruktur pada daerah terluar untuk menyambut layanan berbasis digital. Dengan membangun infrastruktur sebagai negara kepulauan, konektivitas antar wilayah sebagai perbatasan dan pulau akan meningkat. Indonesia sudah memiliki Telkom yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk mengakses digital. Selama Telkom ada, masyarakat di daerah terluar dapat menggunakan Telkom untuk menyambut layanan online. Selain itu, Telkom juga berupaya membuat konten dan aplikasi untuk memberikan pengalaman terbaik pada pelanggan. Semua itu dilakukan oleh Telkom untuk menampilkan digitalisasi masyarakat Indonesia, untuk membangun masyarakat digital dan menjembatani kesenjangan digital untuk membangun keunggulan bangsa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.